أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sudah sepantasnya kita ini selaku hamba mengabdikan diri kita sepenuhnya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi kewajiban kita selaku hamba memasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, manusia ini dikatakan Abdullah, hamba Allah. Pada zaman dahulu yang namanya hamba ini jangankan harta, dirinya saja dia tidak punya. Tuannya ini berhak untuk memperlakukan seorang hamba ini sesudah hati. Ketika ada seorang tuan ingin menaiki kuda, maka tuan boleh berhak memanggil budaknya untuk dijadikan tanda. Bahkan kepalanya yang paling mulia saja sekalipun ini berhak dipijak oleh tuannya untuk menaiki ke atas kuda. Begitu juga kita hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah hamba Allah, abdinya Allah, pesuruh Allah. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk taat sepenuhnya kepada Allah. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Hadirin yang mulia, walaupun andai kata Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, lahirkan kita ke permukaan bumi tidak memiliki apapun. Keluarga tidak punya, harta tidak punya, hidup sebatang kara. Ini juga hadirin yang mulia, ini sudah menjadi kewajiban bagi kita menjadikan diri kita taat kepada Allah. Apalagi hadirin yang mulia, kita diberi nikmat oleh Allah, maka masya Allah. Fardu di atas fardu lagi kita untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah. Hadirin yang mulia, telah sama-sama kita ketahui bahwasanya perkara yang paling penting di atas permukaan bumi adalah perkara iman, perkara agama. Begitu pentingnya perkara iman, hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah korbankan 124.000 para anbiya alaihi salatu wasallam, Allah korbankan untuk perkara iman. Agar manusia yang pertama lahir sampai manusia yang terakhir lahir ke permukaan bumi ini mati dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Inilah pentingnya iman, hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia, pentingnya iman Allah Subhanahu wa taala telah korbankan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang paling dekat kepada Allah, Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW di sisi Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala korbankan untuk perkara ini, untuk perkara agama. Bahkan masya Allah, dalam hal itu sahabat dikatakan ketika Nabi SAW dakwah ke Taif, masya Allah, dengan pakaian serba putih, berangkat ke Taif dengan pakaian bersih serba putih. Akan tetapi hadirin Allah Subhanahu wa taala ketika kembali dari Taif bukan berwarna kotor lagi, tetapi berwarna merah dikarenakan darah. Inilah pengorbanan Nabi kita Muhammad SAW untuk apa? Untuk agar manusia ini taat kepada Allah, agar manusia beriman kepada Allah. Hadirin yang mulia, amal ibadah ini ketika dalam amal kita ada kekurangan, maka bisa ditutupi dengan amalan sunnah. Setiap amal ibadah apa saja, maka ini ketika di ibadah fardu ada mengalami kekurangan, maka bisa ditutupi, bisa ditambah dengan amal sunnah. Salat kita, masya Allah, apabila memiliki kekurangan dalam salat fardu kita, maka bisa ditutupi, maka bisa ditambah dengan amal salat sunnah kita. Zakat kita begitu juga, haji kita begitu juga. Setiap amal ibadah apa saja, amal fardu apa saja, ketika mengalami kekurangan, maka bisa ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Tetapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, iman, Pak, ketika kembali kepada Allah mengalami kekurangan, nauzubillah, Allah Subhanahu wa taala tidak terima. Walaupun seorang hamba tadi ketika hidup di dunia 1000 tahun, dari mulai dia lahir sampai dia mati, tidak pernah ingkar kepada Allah, beribadah terus kepada Allah, tetapi cacat imannya, Pak, Allah Subhanahu wa taala akan tolak. Walaupun dia hidup selama-lamanya di dunia,
Tetapi ketika kembali kepada Allah, dipanggil kepada Allah, membawa iman yang cacat. Alhamdulillah. Inilah pentingnya iman, hadirin yang mulia. Sehingga dimati Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia kembali kepada Allah, yang pertama kali ditanya apa? Marroh. Perkara iman. Perkara iman. Inilah pentingnya perkara iman. Dalam kubur Pak, sudah ditanya marroh, buka siapa Tuhan, man nabi, buka siapa nabi. Perkara iman. Inilah pentingnya perkara iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mulia, iman ini adalah perkara yang mahal, Pak. Perkara yang sangat mahal. Dunia beserta isinya ini tidak ada harganya di mata syaitan. Yang tahu nilainya iman siapa, Pak? Syaitan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, setan siang dan malam menggoda, mengganggu, mengusik manusia agar apa? Manusia ini kembali kepada Allah, memiliki dengan membawa iman yang cacat. Maka siang dan malam setan ini membuat usaha berdakwahnya juga, Pak. Dakwah juga setan ini agar manusia ini ingkar kepada Allah, agar manusia lalai kepada Allah, agar manusia takut kepada makhluk Allah, bukan takut kepada Allah, tetapi takut kepada makhluk. Sekarang terbukti, Pak, masya Allah. Terbukti sekarang, Pak. Allah hantar makhluknya. Allah hantar makhluknya, Pak, masya Allah. Makhluk, Pak. Tetapi dengan makhluk yang Allah hantar ini, manusia yang dulunya imannya masya Allah, ibadahnya masya Allah, takut kepada makhluk Allah, tidak takut kepada Allah. Datang perintah Allah, masya Allah, dia tidak gubris. Tetapi ketika datang makhluk Allah, langsung lari tenggang-tenggang. Inilah hadirin yang mulia. Maka macam-macam setan ini menggoda manusia agar apa? Agar imannya merosot, agar keyakinan dia menyeleweng. Maka hadirin yang mulia, tidak ada cara lain, Pak. Tidak ada cara lain agar iman kita ini sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu kita dakwah. Perkara apa saja hadirin yang mulia, ketika selalu kita dakwahkan akan masuk ke dalam hati. Kenapa sekarang, Pak, orang kalau mandi nggak pakai sampo merasa kurang sempurna begitu? Kenapa orang sekarang kalau mandi kalau nggak pakai sabun kayaknya nggak enak mandi? Kenapa? Karena hari-hari di iklan, di TV, di radio, di media mana saja ada iklan, selalu iklan dakwah. Sehingga apa hadirin masuk ke dalam, tertanam dalam hati setiap manusia. Sehingga masya Allah, seorang manusia ketika dia ingin melakukan apa saja, dia sudah terkesan dengan iklan sebelum, terkesan dengan dakwah sebelum. Begitu juga kita, Pak, masya Allah. Sekarang kita kenapa tidak terkesan dengan masjid? Kenapa kita tidak terkesan dengan amal-amal masjid? Karena hari-hari kita ini membiasakan diri kita dengan kelalaian. Kita tidak biasakan diri kita dengan amalan-amalan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika ada datang amalan, ketika ada cobaan, kita tidak yakin kepada amal, malah yakin kepada asbab. Maka masya Allah hadirin, dikatakan dalam sebuah hadis, barang siapa, dikatakan oleh ulama kita, orang tua kita, barang siapa membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 7 kali pagi, 7 kali petang hati mulia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membentengi diri dia. Barang siapa membaca di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia, lindungi dia sampai waktu sore. Barang siapa membaca 7 kali di waktu sore, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia sampai waktu sore. Ini orang tidak yakin, malah dengan yakin dengan asbab. Masya Allah, kemarin awal virus sampai ada berita katanya ada bayi baru lahir makan telur 1 tengah malam. Masya Allah, yang kalau mau bebas dari virus makan telur tengah malam rebus. Semua Pak heboh, semua orang heboh, Pak. Bahkan ahbab sekalipun, Pak, masya Allah, terkesan, Pak. Ahbab sekalipun terkesan, mana dakwahkan lagi sama tetangganya, Pak. Tengah malam bangun, rela begadang, Pak, masya Allah. Sampai subuhnya lewat, gara-gara makan telur, Pak. Tetapi hadirin Allah Subhanahu wa taala tidak yakin kepada amal. Padahal dikatakan barang siapa membaca ayat tadi di pagi 7 kali, sore 7 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dia.
Maka dimana Allah Subhanahu wa taala, inilah usaha kita bagaimana melatih diri kita terbiasa dengan amal. Jangan terbiasa, jangan yakin dengan asbab, tetapi yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin kepada asbab, hadirin yang mulia, maka rusak hidup kita. Hadirin yang mulia, ketika seorang ini kembali kepada Allah memiliki iman yang cacat, seorang hafiz Al-Quran, anaknya pun tidak akan bisa menyelamatkan dia dari neraka. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian menghafalkannya, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jaminan kepada dia untuk memberi syafaat kepada 10 ahli keluarga. Asalkan ada catatan tempat tidak melakukan syirik. Hadirin yang mulia, ketika seorang manusia, ketika seorang hamba melakukan perkara syirik, hadirin, maka walaupun anak dia, walaupun istri dia hafiz Al-Quran, tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Terkadang hadirin yang mulia, tanpa terasa syirik itu terbesit langsung muncul dalam hati, bahkan terucap oleh lisannya. Terkadang langsung tanpa sadar kita melakukan perbuatan syirik. Fir'aun laknatullah alaihi, ini betul-betul dilaknat oleh Allah. Betul Pak, dilaknat oleh Allah. Karena apa? Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Tetapi hati mati Allah Subhanahu wa taala, sekarang sifat Fir'aun pun banyak tertanam dalam diri seorang. Banyak tertanam dalam diri orang-orang sekarang. Bahkan dalam diri ahbab, dalam hati ahbab pun ada sifat Fir'aun ini. Kalau aku keluar nanti kayak mana anak? Kalau aku nggak di rumah kayak mana nanti ladangku? Ini sifat Fir'aun. Yang menyebabkan Fir'aun laknatullah alaihi dilaknat, Pak, inilah karena dia merasa dialah Tuhan. Kalau nggak ada dia, semua habis, semua sia-sia, semua akan tidak berjalan. Inilah sifat Fir'aun. Maka dimati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita usahakan untuk melepaskan, untuk membuang keyakinan yang ada seperti di dalam hati. Maka dimulai cara yang tidak ada lain, Pak. Caranya tidak ada lain, yaitu kita perlu korban. Kita tambah pengorbanan. Masya Allah, jadi mulia sekarang orang tua kita telah berikan arahan kepada kita, dikurangi waktu intikoli kita. Maka kita harus kuatkan dengan amal makofi kita. Ketika di intikoli kita sanggup, Pak, Masya Allah, taklim 4 jam, taklim 4 jam, Pak, di intikoli. Maka di rumah bagaimana taklim kita bisa kita buat 1 jam sempurna dengan 5 amal. Jauhlah kita di intikoli, Masya Allah, hujan terik, nggak peduli, Pak. Tapi pas di makofi, Masya Allah, hujan sedikit aja, hujan aja jolah. Pilek sedikit aja, nggak jadi. Kalau lagi keluar, Pak, masuk lagi intikoli, Pak, subhanallah, imannya betul-betul naik, sehingga tidak terkesan dengan suasana keadaan. Kemudian badai sekalipun, makhluk Allah, makhluk gitu, ayo, sampai ada virus himbauan untuk apa aja pun, makhluk. Itu lagi intikoli, Pak. Pas lagi di makofi, Masya Allah, datang manusia penjari, hujan sedikit, Masya Allah, Pak. Inilah hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, inilah perlu kita latih, Pak. Perlu kita latih. Perlu kita latih. Hadirin yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah. Beliau ini mendapatkan keyakinan iman yang sempurna kepada Allah, ini mujahadah. Dengan pengorbanan ini. Korbannya bukan 4 bulan, Pak, enggak main, Pak, 4 bulan. Enggak main 4 bulan, Pak. 13 tahun hadirin ini. Dalam riwayat dikatakan 7 tahun pertama Nabi Ibrahim boleh pulang nengok anaknya, tapi nggak boleh turun dari kuda. Cuma nengok gitu, Pak. 7 tahun. 13 tahun baru boleh, Pak, nengok anaknya. Sampai di rumah, Pak, suruh motong lagi, Pak. Nah, inilah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ini, Pak, lebih mengutamakan perintah Allah daripada cintanya kepada keluarga. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala berikan gelar, Pak, Khalilullah, kekasih Allah. Allah beri gelar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun, Pak, Masya Allah, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala cinta sekali kepada beliau. Tetapi beliau hadirin mulia, apakah pernah tenang-tenang saja di rumah, Pak? Tidak, Pak. Walaupun Nabi sudah mendapat jaminan, Pak, dunia wal akhirah, dari bahkan seluruh apa yang dibuat oleh Nabi ini telah mendapat jaminan, in huwa illa wahyun yuha.
sesungguhnya apa yang ada pada diri Nabi ini semua wahyu dari Allah. Ini Nabi SAW sendiri pun tetap dakwah, tetap sampaikan perkara. Bahkan Masya Allah satu ketika orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar kaum Quraisy datang menemui paman Nabi Abu Thalib. Mereka komplain kepada Abu Thalib, wahai orang yang kami muliakan, apa maksud keponakanmu ini ngajak-ngajak kami? Apa maksudnya ngajak-ngajak kami? Apa maksudnya dakwah kepada kami? Kalau dia dakwah ngajak kami untuk taat kepada Allah, untuk beriman kepada Allah yang satu, kepada Tuhan yang satu, ini tujuannya untuk mendapatkan dunia, katakan sama dia, kami akan kumpulkan harta kekayaan kami seluruhnya, kami akan berikan kepada dia. Ini kata orang Quraisy. Kalau dia dakwah ngajak kami untuk mendapatkan jabatan, katakan pada dia, kami akan angkat dia menjadi orang yang paling tinggi derajatnya di sisi kami. Di kaum Quraisy, Pak, Masya Allah, orang paling derajat tinggi, paling banyak kabilahnya, paling banyak orangnya. Kalau dia dakwah ngajak-ngajak kami dengan tujuan untuk mendapatkan wanita, katakan kami akan mengumpulkan wanita tercantik di kaum kami akan berikan kepada dia. Terserah dia memilih mana. Apa jawaban Nabi hari mulia? Ya amu lau wudi'at syamsu fi yamini wal qamaru fi yasari ala an atraka hadzal amal hatta yudhhirahu Allah aw ahlika dunahu ma tarakuhu abadan. Wahai pamanku, apabila wudi'at syamsu fi yamini, matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan diletakkan di tangan kiriku. Maksudnya apa hadirin mulia? Diberikan dunia beserta isinya oleh Nabi kepada Nabi, dengan catatan Nabi tinggalkan usaha dakwah. Maka hadirin yang mulia, Nabi tidak akan tinggalkan usaha dakwah sampai beliau binasa atau beliau jaya. Selamanya Nabi tidak akan pernah tinggalkan usaha dakwah selamanya. Ini Nabi, Pak, yang sudah dapat jaminan, Pak. Kita, Pak, belum tentu, Pak, dapat jaminan, Pak. Belum ada jaminan, wahai fulan, kamu sudah dapat jaminan, kamu dakwahmu diterima. Udah sekarang nyantai aja di rumah, gak usah keluar-keluar lagi. Nisabnya udah nanti aja, gak apa-apa. Kalau udah jamin, udah aku jamin, tidak ada, Pak. Nggak ada jamin, gak usah jauh-jauh Nabi, Pak. Sahabat, Pak, Masya Allah, sudah dapat gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Tetapi hadirin yang mulia, 124.000 para sahabat hadirin yang mulia yang mati di Mekah Madinah cuma 10.000, Pak. Yang lebihnya, Pak, Masya Allah, sampai ke Baros yang dekat cuma kita, Pak. Dari sini, dari tempat saya sampai cuma 4 jam, Pak. Sampai kemari, Pak. Tidak ada halangan, Pak. Tidak ada alasan bahasa, tidak ada alasan kendaraan, apalagi alasan hujan, Pak. Nggak ada, Pak. Bahkan ketika mereka dakwah ke satu pulau, ke satu negara menggunakan kapal, bahkan kapal itu dibakar, Pak. Nyampe kapal dibakar. Kalau kita sekarang keluar, Pak, Masya Allah, 40 hari, 4 bulan, dan kita siapkan ongkos pulang, Pak. Kumpul, tafakur, musyawarah, ongkos pulang. Inilah, Pak, masih pikir pulang, Pak. Tetapi hadirin mulia, kata Nabi, satu ketika Nabi SAW dulu bersama sahabat. Maka Nabi sabdakan, wahai sahabatku, apabila agama pada diri kalian berkurang 10% saja, maka kalian akan celaka, kalian akan binasa. Tetapi satu masa nanti, di akhir zaman nanti akan ada satu umat, akan lahir umat itu yang mana apabila mereka mengamalkan agama 10% saja, maka mereka akan jaya. Siapa Pak itu kita? 10%, Pak, dari umat kita, Pak. Masya Allah, 10%, Pak. Sekarang Masya Allah, sekarang sudah diminta oleh orang tua kita, Pak, sepertiga hidup kita, Pak, sepertiga masa, untuk meluangkan waktu kapan saja, di mana saja. Tidak ada lagi nisab, Pak. Sekarang tak kasih, Pak. Tidak ada lagi, tidak zamannya lagi nisab, Pak. Nisab 4 bulan, nisab 40 hari, tidak ada, Pak. Sekarang 6 bulan, Pak. Cepat silang. Maka hadirin mulia, kalau ini kita berat, Pak. Kalau ini berat, bagaimana nanti kalau diseru untuk jihad di Armageddon, Pak? Perang antara nyawa taruhan. Kayak mana ini saja kita berat. Suruh keluar 4 bulan, 40 hari lebih berat. Apalagi nanti ketika datang seruan untuk jihad, yang mengangkat pedang, mengangkat tombak kita, mengangkat panah kita. Bagaimana saat itu kita, Pak? Apakah kita yakin sanggup seperti itu, Pak? Tinggalkan anak istri untuk korbankan nyawa kita ke rumah itu? Yang meninggalkan istri, anak sementara aja karena kita berusia, bentar aja, 4 bulan.
Maka hadirin yang mulia, kita siapkan Pak. Ini Allah beri kesempatan untuk kita Pak, sebenarnya. Kita tidak diberi untuk intikoli, tidak diberi keleluasan untuk intikoli. Maksudnya Pak, untuk mempersiapkan bekal kita untuk keluar sejauh ini. Maka ketika nanti sudah selesai Pak, Masya Allah, kita siapkan diri kita, harta kita, masa kita siapkan sebaik yang terbaik untuk keluar sejauh ini. Insya Allah Pak ya. Insya Allah. Jadi hadirin yang sekarang takazah Pak, sudah banyak dibentangkan depan kita. Takazah Pak, lebih jauh, Masura itu, Masura lebih jauh juga, Masya Allah. Pak bulan jalan kaki, ini Pak sudah banyak takazah yang dibentangkan depan mata kita. Kalau kita yang tidak ngambil Pak, siapa lagi Pak? Apakah kita mengandalkan orang lain Pak? Kalau kita semua mengandalkan orang lain, maka takazah ini tidak akan pernah tertunai ya. Maka yang pertama kali untuk menjadikan untuk merealisasikan takazah ini, untuk menunaikan takazah ini, caranya siapkan diri kita untuk menjadi orang yang pertama menyambut takazah. Jadi insya Allah Pak, siapa yang siap negeri jauh Pak? Saya insya Allah. Saya insya Allah negeri jauh insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka